Kita sudah berjuang melewati banyak tahap kebijakan PPKM. Minggu demi minggu, akhirnya membuahkan hasil. Kasus positif menunjukkan tren penurunan dan berdampak terhadap banyak aspek. Mulai dari penurunan angka kematian hingga mulai sepinya kamar rumah sakit. Oleh sebab itu, kini kita bisa menikmati sedikit buah hasil kedisiplinan kita. Beberapa peraturan mulai dilonggarkan sehingga aktivitas kita pelan-pelan kembali normal. Hal ini terlihat dari peraturan yang membolehkan 100% work from office dengan syarat ketat dari sebelumnya work from home sebagian 50%. Saat ini sedang dilakukan uji coba pemberlakuan aktivitas industri yang tergolong dalam sektor esensial dengan kapasitas penuh atau 100%. Selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, sektor industri yang esensial hanya boleh beroperasi 50% dalam satu shift. Kemenperin dan jajaran pemerintahan daerah juga melakukan pengawasan atas implementasi uji coba ini. Kelonggaran kebijakan tersebut patut kita berikan apresiasi. Hal ini menunjukkan kerja keras masing-masing kepala daerah yang bekerja sama dengan stakeholder lainnya, termasuk jajaran TNI atau Polri dalam menerapkan aturan PPKM di wilayahnya masing-masing. Begitu juga dengan kedisiplinan masyarakat, kita harus tetap menjaga agar tetap kondusif. Oleh sebab itu, masyarakat tetap waspada terhadap potensi kenaikan kembali kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta. Kendati adanya tren penurunan angka kasus aktif di Jakarta yang konsisten dengan tren penurunan di beberapa parameter lainnya. Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, imunitas tubuh sama pentingnya untuk dijaga. Mulai dari hal-hal sederhana tapi efektif menjaga kesehatan kita, yakni istirahat yang cukup. Menurut National Sleep Foundation, kita perlu waktu tidur selama 7 sampai dengan 9 jam dalam sehari. Sehingga tubuh kita mampu memproduksi sitokin yang akan digunakan untuk melawan infeksi dan akan menciptakan respon imun tubuh. Lalu, jangan lupa untuk rutin berolahraga. Menurut ahli dari National Institute of Health, olahraga bisa merangsang kinerja antibodi serta sel-sel darah putih. Kalau keduanya sudah terpenuhi, disempurnakan dengan makan makanan bergizi. Perlu adanya gizi seimbang ketika makan agar seseorang dapat meningkatkan imun tubuh. Untuk itu, kita perlu memperhatikan prinsip keberagaman pangan, seperti konsumsi telur rebus yang kaya protein, buah alpukat yang mengandung lemak, buah pisang yang kandungan potasiumnya dibutuhkan tubuh, serta buah jambu sebagai sumber vitamin C. Selain itu, penting menerapkan pola perilaku hidup bersih. Salah satunya dengan memperhatikan kebersihan makanan yang akan kita konsumsi. Perhatikan cara membersihkan bahan, proses pembuatan, hingga perlengkapan yang akan digunakan saat makan dan minum, supaya kita bisa mencegah virus masuk ke dalam tubuh manusia. Selain itu, konsumsi vitamin di tengah pandemi jadi faktor penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Berikut
Tips memilih vitamin yang aman untuk tubuh. 1. Pilih vitamin tambahan yang direkomendasikan WHO dan Kemenkes. Konsumsi vitamin atau suplemen yang sudah terbukti ilmiah lebih terjamin khasiat dan keamanannya. Yang kedua, pilih vitamin tambahan yang terdaftar BPOM. Pengawasan dari BPOM menjamin apa yang kita konsumsi tidak memberikan efek buruk selama dikonsumsi sesuai anjuran dan aturan. 3. Pilih vitamin sesuai kebutuhan tubuh Anda. Setiap kebutuhan individu pada keadaan tertentu bisa berbeda. Kita sering terpancing beli suplemen mahal, padahal suplemen baik bisa lebih terjangkau. Pentingnya kesadaran semua pihak menjaga kesehatan untuk melawan COVID-19. Kondisi yang dihadapi saat ini sangat serius. Selain itu, solidaritas masyarakat di tengah krisis COVID-19 juga diperlukan. Saling membantu merupakan bagian dari kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Solidaritas dalam bentuk apapun dapat disumbangkan kepada mereka yang terimbas dampak penyebaran virus ini. Semoga pandemi segera berlalu.